Gugurkan caleg terpilih PDIP, DKPP dan APH diminta periksa KPU Tomohon. Sejumlah masyarakat Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP dan aparat penegak hukum atau disingkat APH untuk segera memeriksa seluruh penyelenggara pemilu 2024 di Kota Tomohon. Desakan ini mencuat akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU Kota Tomohon yang membatalkan status calon legislatif PDIP terpilih, yaitu Insinyur Adolfin Supit, meskipun ia telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh KPU. Semua syarat sudah terpenuhi, termasuk surat keterangan dari pengadilan dan dari kepolisian. Belum lagi ada proses verifikasi faktual. Semua telah diikuti, ujar Adi Ering dan Romli Kalumata pada Jumat 12 Juni 2024. Mereka mengkritik kinerja penyelenggara pemilu 2024 yang dinilai tidak profesional. Ada kekhawatiran bahwa dugaan kejahatan politik ini bisa terulang menjelang Pilkada Wali Kota Tomohon 2024. Keputusan KPU Tomohon yang dianggap tidak adil ini menjadikan Adolfin Supit sebagai korban. Sejak awal proses pemilu legislatif, Adolfin dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan telah ditetapkan sebagai caleg terpilih yang telah menunggu pelantikan. Namun, secara mengejutkan, namanya hilang dari daftar pada SK perubahan yang dikeluarkan oleh KPU pada Minggu 23 Juni 2024. Pembatalan ini tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap proses pemilu di Kota Tomohon, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi caleg terpilih serta mengecewakan masyarakat, khususnya 1.886 pemilih yang mendukung Adolfin Supit. Keputusan KPU ini membawa dampak sosial dan politik yang signifikan, termasuk ancaman hukum terhadap lembaga tersebut atas kelalaian administratif yang dianggap serius. Ketidakpuasan terhadap keputusan ini memicu aksi demonstrasi oleh sekelompok massa yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi atau disingkat AMPD pada Senin 24 Juni 2024. Mereka mendemo KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Tomohon. Di kantor Bawaslu Kota Tomohon, massa diterima oleh Ketua Bawaslu Stanley Kowaas yang menjelaskan bahwa Bawaslu bekerja sesuai dengan amanat undang-undang sebagaimana Perbawaslu nomor 7 tahun 2020 dan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Bawaslu Tomohon harus menindaklanjuti setiap informasi dari berbagai pihak terkait proses pemilihan yang berlangsung, jelasnya. Koas menambahkan bahwa laporan dari Bawaslu yang disertai bukti-bukti baru membuat KPU harus menaati aturan sesuai Undang-Undang PKPU. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bawaslu, massa kemudian bergerak menuju kantor KPU Tomohon. Puluhan massa diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Tomohon, Albertin G.F. Pijo, bersama dengan anggota lainnya. Di hadapan massa, Pijo menyatakan bahwa KPU mengeluarkan SK perubahan berdasarkan aturan yang ada dan keputusan ini belum final. Kami tetap memberikan ruang untuk mencari keadilan lewat jalur hukum yang ada, yakini PT UN, ujar Pijo. Pijo menambahkan bahwa awalnya proses ini berjalan mulus, namun adanya laporan dari Bawaslu yang disertai bukti-bukti baru seperti laporan dari Lapas dan Bapas membuat KPU harus mengikuti aturan yang ada. Masyarakat Tomohon berharap agar DKPP dan APH segera mengambil tindakan tegas untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses pemilu di Kota Tomohon, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Sekian dari pronews.id Nusantara.